7 tahun kan terlalu berat. Padahal si Indra sama sekali tidak bersalah. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa posisi tubuh Indra dan posisi tubuh korban memperlihatkan adanya kemungkinan orang ketiga. Lantas mau bilang apa, Om? Hakim sama jaksa sudah sependapat untuk memberantas pengedar dan pemakai obat terlarang tanpa pandang bulu. Lalu karena Doni pemakai, Indra juga dituduh sebagai pemakai. Seharusnya pengadilan meninjau kembali keputusan mereka yang emosional itu. Untuk meminta peninjauan kembali, kita harus punya bukti-bukti yang baru. Biar saya yang cari siapa pembunuh sebenarnya. Saya mau cari tahu siapa-siapa aja pelanggan Semaksi. Mita, kamu jangan nekat. Kamu jangan campuri urusan polisi. Tapi Pak, apa Mita harus duduk menangis dan membiarkan Indra menjadi korban ketidakadilan? Begitu? Tidak. Mita. Jadi begitu ya Pak Mandor. Iya, Bu. Pokoknya saya tidak mau cat ini diganti. Baik, Jadi Bu. tetap seperti semula. Saya Iya Bu Nih. Iya, saya juga sabar. Sebentar ya. Jadi begitu ya Pak. Iya, Bu. Jangan sampai tidak. Saya. Pak Mandor, ini maksudnya. Ada tamu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Kemarin mama saya lewat di sini. Iya. Dia minta tolong saya lihat rumah ini kalau cocok. Kemudian besar akan kami beli. Iya ya, memang benar-benar. Emang rumah ini mau dijual. Oh ya, silakan lihat-lihat dulu ya Dek ya. Silakan. Siapa tahu cocok. Nanti Ade bisa telepon mamanya. Kami tunggu di sini saja. Silakan di dalam ada teleponnya kok. Iya Non. Jadi kalau Ibu Nona mau beli rumah ini, tinggal nempatin saja. Iya. Lihat ini perbaikannya sedang kami kerjakan ya kan? Ayo silakan Dek. Iya, Ayo silakan silakan. masuk. Ayo Pak ya. Pak Mandor, sini. Itu talang yang di belakang itu kan nggak bocor semuanya. Halo, Nit. Sekarang gue lagi di rumah Maxi. Ngapain lo di sana? Siapa tahu aja gue bisa nemu kertas atau apa kek yang bisa ngasih tau gue siapa-siapa aja pelanggan si Maxi. Kalaupun ada, pasti udah ditemuin sama polisi, udah diambil sama mereka. Kalau memang ternyata nggak ada, apa boleh buat? Yang penting gue udah usaha. Paling nggak ada yang gue kerjain selain mikirin nasibnya Indra di penjara. Tuh nggak? Makanya, lu doain gue dong, Nit. Pasti Mit, pasti. Gue yakin Tuhan selalu nolong orang yang gak bersalah. Ya udah deh, ntar kalau ada apa-apa, gue kasih tau lo ya. Ya udah, hati-hati ya. Yuk, dadah. Dah.
bilang itu ada. Tapi polisi sendiri juga sedang nyari-nyari catatan Maksi atau buku. Aduh, apalah nggak tahu saya. Malah dia tuh nanya sama saya kalau saya tahu tempat kenalan Maksi. Lalu kamu jawab apa? Ya jelas saya jawab nggak tahu dong. Malah saya bilang saya tuh nggak pernah ketemu sama Maksi. Padahal Tes, kalau kita bisa mendapatkan alamat langganan Maksi, kita bisa menggantikan pekerjaan dia. Kita minta supplier dia yang kamu kenal untuk mendrop barang itu dulu. Terus? Begini Tes, menurut kabar yang saya baca di koran, Maksi dibunuh oleh Indra anaknya Prabowo karena dia balas dendam saudaranya ketagihan dan terpaksa dimasukkan ke rumah sakit rehabilitasi di Jakarta. Terus? Usahakan supaya dia menjadi langganan kita kembali. Dia kan anak orang kaya. Siapa tahu dari dia kita bisa mendapatkan nama-nama temannya yang juga pemakai obat. Saya setuju. Sekalian kita bisa balas dendam sama keluarganya. Saya juga akan coba jebak anaknya Marwan, Tommy, dan Winda adiknya. Saya akan manfaatkan dia untuk mencari langganan yang lain. Oke, saya akan kontak Roy, supplier Maksi. Kebetulan saya pernah kenal dia. Mudah-mudahan dia bisa bantu kita. Lumayan. Warisan si Maksi, sebagian bisa gua lego, sebagian lagi bisa gua pakai sendiri. Ya? Olida. Baru tadi siang lo telepon gue dari Surabaya. Kok udah nyampe aja sih? Gue sengaja buru-buru kesini, soalnya ada berita baru yang harus gue sampein ke lo. Apaan tuh? Gimana kabar sudah nih? Kemarin gue yang paling akhir ngejenguk dia. Kayaknya dia udah mulai bisa kenalin gue. Tapi gue belum ngomong, nunggu dia sembuhan dulu. Indra gimana? Gak lama lagi dia bisa keluar. Oh ya? Senang dong lo. Of course. Memang udah ketahuan siapa pembunuh Maksi yang sebenarnya? Sebentar lagi. Gue yakin sebentar lagi. Karena eng tanang. Apa sih? Habis itu ini gue ketemu buku ini di samping rumah Maxi. Siapa tahu aja udah nih kenal salah satu nama di buku ini. Kelanjutannya tuh sendiri dong lo. Gue ngerti. Sekarang Doni pasti udah baikan. Kita kesana besok ya? Boleh. Tapi lo aja yang masuk. Biar lo berdua bisa bebas bicara. Gue kan gak mengganggu lo. Oke. Kamu masih ingat saya nggak? Mana mungkin saya lupa sama kamu? Kalau bukan karena kamu, saya nggak bakal ketemu mama saya. Syukur deh kalau kamu masih ingat. Tapi kalau mama tidak kembali, mama masih hidup sekarang. Mama tidak perlu bunuh diri agar orang tidak berperasaan yang bernama Prabowo itu mau mengakui saya sebagai anaknya. Kamu sepertinya menimpakan semua kesalahan dan semua dosa kepada Om Prabowo. Saya kehilangan mama karena dia. Tidak adil kamu menyalahkan papa kamu. Mama kamu nggak pernah bilang kalau dia hamil. Dan setelah kamu lahir, mama kamu meninggalkan kamu dan Oma begitu saja. Padahal Om Prabowo sudah membuktikan bahwa dia menyayangi kamu. Percuma kamu bujuk saya. Saya tidak menginginkan apapun dalam hidup ini lagi. Saya ingin melupakan semuanya. Dengan menenggak obat terlarang. Sok suci kamu.
kamu juga melakukan hal yang sama kan? Dengan sebab yang berbeda. Pertama, karena mama kamu yang menjerumuskan saya. Kedua, karena kamu mencampakkan saya begitu saja seperti sampah. Padahal kalau saya sampah, mama kamu yang membuat saya seperti itu. Tapi toh saya tidak dendam. Tidak kepada almarhumah mama kamu, tidak juga kepada kamu. Karena nasib buruk yang saya hadapi, saya anggap sebagai ruas jalan yang harus saya lewati. Udah deh, percuma kamu bicara. Bilang sama yang lain-lain lupakan saya. Indra memasukkan saya ke sini karena ia juga ingin mencampakkan saya. Tunggu dulu. Kamu nggak tahu kan kalau Indra di penjara karena itu udah membunuh Maksi yang telah menjerumuskan kamu? Jangan bohong kamu. Indra tidak mungkin melakukannya. Ini kenyataan, Doni. Indra di penjara karena dia ingin menjauhkan kamu dari Maksi. Indra di penjara karena saya. Indra di penjara membunuh Messi untuk saya. Iya. Tolong saya mau kabur dari sini. Carikan saya biaya ke Surabaya. Kamu harus sembuh dulu, Doni. Saya harus berbuat sesuatu untuk membebaskan Indra. Saya sadar sekarang bahwa dia memang saudara saya. Kau bisa membantu Indra dari sini? Saya tidak bisa membantu dia hanya dengan doa. Kalau saya memperlihatkan nama-nama pelanggan potensial Maksi, kamu bisa ngasih tahu alamat mereka? Mbak, tolong tanya, yang namanya Lia yang mana ya? Oh, di sebelah situ, Mbak. Yang itu tuh. Oh itu. Iya. Ya, makasih ya. Iya. Mbak Lia ya. Bisa ketemu dengan Roy, Mbak? Roy, Iya. ikut saya. Ya, oke. Ya, ada apa? Maaf, Pak. Ganggu. Ada tamu, Pak. Stacy. Katanya sudah janji sama Bapak. Oh ya, suruh masuk. Mari, Mbak. Mas. Mbak Tesi, apa kabar? Aduh, sudah lama gak ketemu. Ini apa kabar? Mari silahkan duduk. Anggap aja di rumah sendiri meskipun ini kantor. Lia, tolong tutup pintu. Iya, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Dia mau ngebantu karena merasa bahwa dia lah menyebabkan Indra masuk penjara. Berarti dia udah bisa ngargain Indra, gitu kan? Bukan cuma ngehargain, tapi nerima Indra sebagai kakaknya. Cuman dia belum bisa nerima Om Prabowo sebagai ayahnya. Itu soal nanti deh. Sekarang gimana soal nama-nama di buku itu? Doni cuma tahu dua. Yang pertama Tesi, itu kakaknya Maksi. Yang kedua langganannya Maksi, namanya Tommy. Kenal benar apa cuma tahu? Ya kenal bener. Tommy kan sama Doni pernah satu kelas waktu di SMA. Tapi gara-gara patah hati, Tommy nggak naik kelas 2 kali. Akhirnya dia pindah sekolah, nggak naik lagi, pindah lagi, nggak naik lagi, dan sekarang masih SMA. Belakangan dengar-dengar dia patah hati lagi, terus lari ke obat-obatan. Dia punya ada cewek namanya Winda. Lu tau di mana alamatnya? Tenang aja, udah gue catat kok. Gitu dong, jadi orang pinter dikit. Kata orang, dinding kagak budek, punya telinga. Saya tahu maksud Anda. Tinggalkan saja alamat. Nanti malam saya datang ke rumah Anda. Oke? Kelihatannya Tommy sudah tidak ada minat sekolah lagi, Mas. Masalahnya kita kan sudah tahu dia itu patah hati.
Kita usahakan saja supaya si Winda bisa bawa teman-temannya kemari. Mana tahu di antara mereka ada yang mau dekat dengan Tommy. Iya toh? Betul juga ya Mas ya. Ini langsung ke kamar kan? Iya, kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Tante apa kabar? Baik. Om, Doni udah baikan? Duduk dong, Nit. Kemana sih? Oh iya, Mita juga udah bawain asinan Bogor yang Tante pesen. Banyak banget. Siapa tahu aja Mama sama Papa juga mau. Ada apaan sih? Kok kelihatannya serius banget? Kabarnya Indra gimana? Sebaiknya kamu duduk dulu deh. Ada apaan sih, Ma? Tadi Papa sudah bicara sama Om Prabowo. Tapi Papa bilang sebaiknya Om Prabowo sendiri yang bicara sama kamu. Ada apa, Om? Indra harus menjalani hukuman 7 tahun di penjara. Tujuh tahun itu bukan waktu yang pendek. Sebaiknya Mita kembali saja ke Jakarta. Kalau di Jakarta nanti Mita ketemu dengan pria yang cocok menurut Mita sendiri, ya Om mengharap supaya Mita melupakan Indra. Sebenarnya kami berat untuk mengatakan ini. Kenyataannya memang hubungan kalian banyak hambatan. Itu artinya mungkin antara Mita dengan Indra belum ada jodoh. Tapi Om, kalau memang Mita harus menunggu selama 7 tahun, Mita sanggup. Mita sanggup, Mah. Mita, Papa sama Mama akan kembali ke Jakarta besok malam. Kita pulang sama-sama ya. Supaya kamu punya waktu untuk mempertimbangkan usul Om Prabowo. Tapi Mah, tadinya saya punya rencana kalau akan sering datang ke sini untuk menemui Indra, menjenguknya di penjara, menemaninya, agar dia juga tidak terlalu terasa terasing dan kesepian. Tapi sekarang Om dan Tante, kalau masih mengizinkan, saya dan Anita masih mau tinggal di sini sebulan lagi untuk mendekatkan Anita sama omanya Doni. Anak-anak sekarang memang keras kepala. Ya sudah, kalian istirahat aja dulu ya. Permisi. Permisi, Tante. Ya,
Mereka lebih beruntung daripada kita. Karena kita yang mendidik mereka dalam suasana yang lebih demokratis. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.